kelompok 2 agama dari kelas 1A ingin melakukan podcast dan membahas mengenai pentingnya menjaga lisan terutama di media sosial. Di sini saya sebagai moderator podcast, saya Besta Ruli, dan di sini ada materi. Saya Dina Insani. Saya Bang Raja Batuta. Saya Farida Sabitri dari program studi pendidikan non formal. Baik, mari kita simak podcast ini sama-sama. Pertanyaan pertama, menurut kalian lisan itu apa? Ya, kalau menurut saya, lisan itu adalah sebuah perkataan atau kata-kata yang dikeluarkan oleh mulut seseorang kepada orang lain, yang mana lisan itu berupa komunikasi yang akan dilontarkan kepada lawan bicaranya. Bagaimana? Adakah dari teman-teman yang ingin jawab lisan itu apa? Oke. Menurut saya lisan itu adalah perkataan yang keluar dari mulut kita, sama seperti rekan saya, yang dimana lisan itu dapat kita artikan seperti sebuah pisau, yang dimana sebuah pisau itu jika kita terus mengasah pisau tersebut, maka pisau tersebut akan tajam, sama halnya seperti lisan, yang dimana pisau tersebut yang sudah tajam itu jika kita gunakan sebaik mungkin, maka pisau tersebut dapat banyak memiliki manfaat, salah satunya seperti memotong buah, memotong sayuran, dan sebagainya. Jika kita salah dalam menggunakan pisau tersebut, maka pisau tersebut dapat melukai kita, sama halnya seperti lisan tersebut. Lisan, jika kita gunakan sebaik mungkin, lisan tersebut dapat membawa kita ke kebaikan, yang dimana kita dapat menyampaikan kebaikan dari satu orang ke orang yang lain. Sama halnya kebalikannya, jika lisan tersebut kita salah menggunakannya, kita dapat menyakiti hati seseorang, yang dimana dari perkataan kita yang kita sadari maupun tidak kita sadari, jika kita salah menggunakan lisan tersebut, maka perkataan kita dapat menyakiti hati para saudara-saudara. Oke, jadi lisan itu seperti pisau yang sangat bergantung kepada siapa yang memilikinya. Jika itu digunakan dengan salah, maka itu tuh bisa menyakitkan. Tapi jika bisa digunakan dengan benar, itu akan sangat banyak mendapatkan pahala dan manfaat bagi manusia. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa lisan itu banyak disebut atau mulut itu banyak disebut salah satu anggota tubuh yang paling mudah menjerumuskan manusia itu ke perbuatan dosa seperti itu? Mengapa kan? Karena lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling mudah menjerumuskan manusia, karena ucapan yang keluar dengan cepat tanpa pikiran dapat memengaruhi emosi serta banyak jenis dosa seperti fitnah, ghibah atau kebohongan dan hinaan yang bisa ditimbulkan. Ya, saya setuju dengan rekan saya, yang mana kan lisan itu kan harus dijaga dengan baik. Nah, jika tidak dijaga dengan baik, itu kan bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan dosa, yang mana jika tidak dijaga itu kan mulut ini kan susah untuk dijaga kadang perkataan itu. Jadi ketika mulut itu tidak terjaga, maka mengontrol emosi pun kadang kita menggunakan lisan melalui perkataan, dan sering ketika emosi kita tidak memikirkan apa yang kita ucapkan. Terkadang itu ke arah ucapan yang tidak baik dan juga menyinggung perasaan seorang itu. Makanya lisan itu adalah anggota tubuh yang berbahaya, karena ya itu bisa menjerumuskan kita ke dosa tertentu. Mungkin karena ini tadi ya, kesimpulannya adalah bahwa lisan itu adalah satu anggota tubuh yang mewakili bagaimana cara kita berpikir. Nah, bagaimana kita mengoutputkan pikiran kita itu salah satunya melewati lisan. Seperti itu. Bagaimana kita menyampaikan pesan yang ada di benak kita, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal menjaga lisan. Nah, bagaimana cara melatih agar diri kita itu bisa terbiasa berkata dengan baik, seperti itu ya. Ucapan kita itu
terjaga seperti itu, sehingga kita bisa mendapatkan ladang pahala. Bagaimana caranya melatih lisan kita agar bisa lebih baik? Oke, melatih lisan agar bisa berkata yang baik. Untuk sekarang ini yang dimana manusia itu akan melakukan sesuatu jika mendapatkan reward. Benar kan teman-teman? Benar. Sama halnya seperti kita ini, yang dimana pertanyaannya tadi, mengapa menjaga lisan itu? Cara menjaga lisan Iya. itu. Yang dimana ada sebuah hadis yang mengatakan al kalimatu thayyibatu sedekah, yang dimana berkata baik adalah sedekah, yang dimana jika kita bersedekah, sedekah itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan pahala. Nah, jika kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, maka kita akan mendapatkan pahala, yang dimana seperti yang saya katakan tadi, manusia ini akan gesit atau akan cepat melakukan sesuatu jika akan mendapatkan reward. Nah, jadi menurut saya caranya itu ya kita harus memahami bahwasanya kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik maka kita akan mendapatkan pahala. Itu mungkin dari saya. Ya, betul pada rekan saya, kalau kita mengeluarkan sesuatu yang baik maka akan dibalas juga dengan hal yang baik. Nah, bagaimana kita menjaga lisan itu dengan baik? Ya, yang pertama itu juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan kita. Jika lingkungan kita itu baik, maka sikap dan juga ucapan kita juga baik, tergantung apa yang kita rasakan di lingkungan sekitar kita. Jika lingkungan itu kotor, maka tidak salahnya orang itu juga kotor dalam berbicara maupun sikap kita. Sedangkan menurut saya, cara menjaga lisan yang baik adalah dengan cara membiasakan berkata sopan. Janganlah kalian sekali-kali menggunakan kata kasar dalam kehidupan sehari-hari, menghindari ucapan yang menyakiti seseorang, dan menahan diri dari fitnah dan gosip, serta memastikan setiap kata yang keluar membawa kebaikan dan tidak memfitnah seseorang. Oke, berarti di sini kita bisa tangkap ada 3 poin. Yang pertama, melatihnya itu dengan cara dikasih reward seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah pentingnya lingkungan bagi seseorang yang ingin menjaga lisan, di mana lingkungan itu sangat berpengaruh kepada orang tersebut. Misalkan orang itu tumbuh di lingkungan yang bisa dibilang lingkungan yang buruk, lingkungan yang kotor, lingkungan yang tidak menjaga lisannya, maka seseorang itu akan sulit juga menjaga lisannya seperti itu. Nah, poin yang ketiga tadi adalah kita harus berhati-hati. Kita harus memperhatikan lagi apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ini itu menimbulkan dosa atau menimbulkan kerusakan atau ketersinggungan terhadap orang lain seperti itu. Nah, tapi banyak orang bilang bahwasanya seperti ini, lebih baik diam atau diam itu adalah emas. Nah, bagaimana dari teman-teman semua ketika mendengar kalimat tersebut? Ya Mas, menurut saya itu kan kita pahami dulu, konteks itu kan merujuk pada 2 konteks, yang mana berkata baik itu mendapatkan pahala, kan itu kan mengacu pada keutamaan ucapan baik. Nah, selanjutnya itu adalah diam itu adalah emas. Nah, yang merujuk pada keutamaan diam ketika seorang tidak dapat berkata baik atau ketika berbicara justru dapat menimbulkan mudarat. Nah, jadi keduanya itu memiliki tujuan yang sama sebenarnya, yaitu yang pastinya harus menjaga lisan dan mengarah untuk kebaikan. Jika kita berkata baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun jika kita tidak bisa memastikan ucapan kita baik, maka diamlah, karena untuk menghindari dosa, karena itu lebih bernilai dari emas, seperti emas. Berarti lebih baik diam atau diam itu emas itu adalah cara bagaimana kita bisa menstopkan atau meminimalisir perkataan yang tidak baik seperti itu. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya ya,
yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Yang dimana kalau saya menangkap dari hadis itu, dia mengajarkan jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kalian mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik atau mengucapkan kalimat yang baik. Yang dimana jika kita tidak dapat mengeluarkan atau mengatakan kalimat-kalimat yang baik, maka di sana diajarkan lebih baik kita diam daripada kita salah dalam mengucapkan atau mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Sedangkan menurut saya, meskipun berkata baik dapat mendapatkan pahala, diam disebut sebagai emas karena banyak keadaan diam justru lebih aman, lebih bijaksana dan dapat mencegah seseorang dari ucapan yang kasar. Dapat disimpulkan bahwa kita lebih baik diam daripada kita menimbulkan kata-kata yang kasar. Berarti diam itu adalah sebuah opsi ketika kita benar-benar tidak ada kalimat yang ketika kita tidak ada kalimat yang bermanfaat untuk diucapkan seperti itu. Ya. Dia Saya adalah setuju. ya Sebentar, saya setuju dengan itu karena kan kalau kita diam berarti kita tidak akan melakukan dosa karena kita tidak mengeluarkan apa yang tidak baik dikeluarkan. Jika kita mengeluarkan apa yang kita keluarkan namun tidak baik, maka lebih baik diam untuk menghindari dosa. Nah, dari tadi kan kita ngomong-ngomong soal masalah menjaga lisan atau lisan yang baik itu mendapatkan pahala ganjarannya surga. Tapi dari teman-teman sendiri, kalau misalkan dampak negatif dari ketika seseorang tidak menjaga lisannya dengan baik itu apa? Dampak negatif Ya. jika kita tidak dapat Menjaga menjaga lisan dengan baik. sama halnya seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita tidak dapat menjaga dengan baik sebuah pisau atau menggunakannya dengan baik, ya dapat melukai kita. Sama halnya dengan lisan kita, jika kita tidak dapat menjaga lisan kita dengan baik, maka kita tanpa kita sadari maupun kita sadari, lisan kita ini sangat berbahaya sehingga dapat menyakiti hati seseorang. Ada contohnya di sebuah pertemanan, itu ada seorang yang memang dia itu orangnya garing, suka bercanda, yang dimana dia itu sering mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin memang tidak terlalu penting namun dapat membuat seseorang tertawa. Jadi dia terus melakukan itu dari hari ke hari, yang dimana dia berpikir bahwasanya oh ternyata jika saya seperti itu semua orang itu senang seperti itu. Dengan dari hari ke hari dia terus seperti itu, yang dimana tanpa dia memperhatikan kalimat-kalimat yang dia keluarkan, ternyata ada di sana salah satu kalimat yang mungkin tanpa dia sadari ada kalimat yang mungkin menyinggung perkataan temannya, yang dimana dia masih tetap melakukan hal yang seperti itu, namun temannya tadi sakit hati atau tersinggung dengan kalimat-kalimat dia, sehingga dapat merusak persahabatan atau pertemanan mereka. Jadi pada intinya kita itu sangat penting menjaga lisan itu, yang dimana jika kita tidak menjaga lisan kita dengan baik, maka itu akan banyak mendapatkan dampak negatif. Salah satunya akan merusak hubungan persaudaraan maupun pertemanan dan dapat membuat perselisihan seperti itu. Oke, baik. Kepada teman-teman semuanya yang lain nih, ada nggak dampak negatif? Contoh dari dampak negatif kalau misalkan seseorang itu tidak menjaga lisannya dengan baik. Contohnya seperti itu. Ya, kan tadi kan sebelumnya kan harus menjaga lisan. Kalau kita menjaga lisan berarti mendapatkan pahala. Jika kita tidak menjaga lisan dengan baik, ya berarti kita akan mendapatkan dosa. Nah, mengapa kita jika tidak bisa menjaga lisan itu ya timbulnya seperti yang dikatakan rekan saya tadi, akan menimbulkan perselisihan, juga akan menimbulkan konflik, apalagi di pertemanan, keluarga, dimanapun itu, jika tidak menjaga lisan dengan baik. Berarti banyak contohnya seperti itu ya. Kalau misalkan dampak negatif kalau misalkan seseorang itu tidak
menjaga lisan dengan baik seperti itu. Seperti dapat menimbulkan perselisihan atau mungkin akan dijauhi oleh orang-orang seperti itu, dan pastinya akan mendapatkan dosa. Nah, untuk terakhir nih pada teman-teman semuanya, pesan-pesan ke audiens kita mengenai bagaimana atau mengenai menjaga lisan seperti itu, ada nggak pesan-pesannya? Ada. Nah, kita pesan-pesan kepada audiens bagaimana apa tuh Mas? Bagaimana menjaga lisan Menjaga atau lisan seberapa penting atau menjaga seberapa lisan? penting menjaga lisan. Kalau ditanyakan seberapa penting, itu sangat penting, terutama di era digital ini kita harus menjaga lisan yang baik maupun di kehidupan kita ataupun di sosial media, karena itu bisa menimbulkan konflik jika tidak dijaga dengan baik. Apalagi jika di media sosial itu kan susah jika tidak dijaga dengan baik, dan juga bisa menimbulkan masalah di berbagai kalangan kalau di media sosial. Karena itulah kita harus menjaga lisan, kan itu sudah diajarkan oleh orang tua kita, harus menjaga lisan dengan baik agar hidup juga lebih baik. Kalau menurut saya sama, bahwasannya menjaga lisan itu sangat penting, yang dimana kita sebagai umat Islam ini cinta akan kedamaian. Jika kita menjaga lisan kita dengan baik, maka kita akan menjalin hubungan antar umat semakin baik atau memperkuat hubungan. Nah, jika kita salah dalam menggunakan lisan, maka sama halnya seperti yang sudah dikatakan tadi, akan bubar atau bercerai-berai, yang dimana agama kita ini sangat menjunjung tinggi akan kedamaian serta menjunjung tinggi Toleransi. ya, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya pentingnya menjaga lisan itu ya sangat penting. Dan adapun menurut saya menjaga lisan adalah agar setiap kata yang keluar dari mulut membawa kebaikan dan bisa menerapkan kita menjadi yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman semuanya, itulah pentingnya menjaga lisan. Yang seperti disampaikan oleh teman-teman tadi, menjaga lisan itu sangat penting, apalagi di media sosial, karena menjaga lisan itu adalah sebuah kunci mempererat hubungan kita. Dan sama-sama kita ketahui juga bahwasanya manusia itu adalah manusia yang membutuhkan satu sama lain. Nah, lisan itu sangat harus untuk dijaga, apalagi kita seorang yang umat muslim profesional seperti itu. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan, itulah yang dapat kami bahas di dalam podcast ini. Kami dari kelompok 2 agama dari kelas 1A pendidikan non formal. Saya Bestauli. Saya Dina Insani. Saya Bang Raja Watuta. Saya Farida Sapitri. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.